Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar Duta Kencana 2 yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, mencurahkan inayah, hidayah dan juga kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan di kajian subuh ini. Alhamdulillah, ini adalah merupakan Sabtu pertama di bulan Januari di 2022 Masehi. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan sampai ke tahun 2022 Masehi. Walaupun Sabtu pertama di tahun Masehi ya, nggak ada salahnya juga kita tetap menjadikan pergantian tahun, hari, bulan ini menjadi sarana evaluasi, sarana muhasabah, sehingga dari muhasabah itu kita bisa mereformasi diri, memperbaiki diri agar menjadi manusia-manusia beruntung dalam Islam. Islam itu agama yang sangat luar biasa ya. Bagaimana Islam menyikapi ya tentang pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun. Kalau kita kaji ya di dalam ayat-ayat terkait dengan masalah waktu, ini kita jangan kebablasan mencerca waktu juga, dan jangan salah kaprah dalam menyambut pergantian waktu. Masehi itu kira-kira milik siapa kira-kira? Waktu itu milik siapa kira-kira, saya tanya? Milik Allah ya. Masehi dilihat dari perputaran matahari, Hijriah dilihat dari perputaran apa? Bulan. Yang menggerakkan matahari juga siapa, saya tanya? Allah. Yang menggerakkan bulan? Allah. Yang mengganti siang dan malam siapa? Allah. Wala tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Kata Rasul dalam hadis Muslim begitu. Jangan mencerca waktu, jangan mencerca tahun, karena Allah itulah pengatur waktu. Allah itulah pencipta waktu. Kita kadang-kadang salah mencerca ya. Jadi kalau ada yang salah itu jangan waktunya yang dicerca. Kalau ada yang salah itu jangan pergantian tahunnya yang dicerca. Tapi siapanya? Tapi siapanya yang harus dicerca? Perilaku manusianya. Karena pemilik waktu itu siapa? Allah. Jadi kita kan kadang-kadang, maaf ini, kalau bapak-bapak nggak setuju juga silahkan lah ya. Kalau saya suka melihat ada kebablasan. Jadi kita itu suka ada kebablasan, seolah-olah Masehi itu bukan milik Allah, seolah-olah Komariah itulah yang milik Allah. Padahal pergantian Masehi maupun pergantian Komariah, perputaran matahari maupun perputaran bulan kan tetap yang menggerakkan, yang mengatur siapa? Allah. Perilaku manusianya yang salah, bukan waktunya. Kan dalam hadis qudsi kan Allah begitu berfirman, ya sesungguhnya hambaku menyakitiku, hambaku menyakitiku, hambaku menyakitiku. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang dimaksud hambaku menyakitiku? Kata Allah, hambaku mencerca waktu, hambaku mencerca waktu, hambaku mencela waktu, sedangkan aku adalah yang mengatur, yang menciptakan waktu itu sendiri. Jadi kita itu sebagai muslim yang cerdas itu harus melihat sesuatu itu secara utuh. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan gambaran. Islam memberikan gambaran yang tegas, yang jelas bagaimana kita sebetulnya menyikapi pergantian waktu.
perpindahan waktu. Makanya dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi manusia dalam dimensi waktu itu kepada 3 jenis, membagi manusia kepada 3 kelompok. Jadi manusia dalam dimensi waktu, dalam tinjauan waktu terbagi 3 kelompok, 3 model manusia. Satu, ada manusia terbaik, ini manusia yang sukses, manusia yang bahagia, manusia yang beruntung. 2, ada manusia yang rugi. Ada 3, ada manusia yang binasa, yang celaka. 1, manusia yang sukses, manusia yang beruntung, manusia yang falah, yang robih. Yang kedua, manusia yang rugi, yang khosir, yang magbunun, yang tertipu. Rugi itu karena tertipu. Yang ketiga, ada manusia yang mal'un, yang binasa, yang celaka. Bahasa hadisnya namanya mal'un, yang dilaknat. Jadi berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, dia berada dalam laknat Allah. Dia berada dalam kebinasaan. Jadi bertambahnya waktu, bergantinya waktu, semakin binasa hidupnya, semakin celaka, semakin terlaknat. Ini kelompok yang paling berbahaya. Ya, jadi 1 adalah robih atau falah, yang kedua magbunun atau khosirun, yang ketiga mal'unun, manusia binasa, manusia celaka. Kan begitu Rasul mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa magbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa yang berganti hari, berganti waktu, berganti tahun, tetapi hari yang saat ini lebih baik dari hari yang kemarin, dialah robih, dialah beruntung, dialah orang sukses. Dan siapa yang hari ini sama saja dengan hari yang lalu, tahun ini sama saja tidak ada perubahan, maka dialah khosir, magbun, rugi. Dan siapa yang lebih buruk hari ini, tahun ini dari kemarin, dialah yang disebut dengan mal'unun, yang binasa, yang celaka, yang dilaknat. Jadi oleh karena itu makanya dalam Islam itu Bapak-bapak, Allah itu memberikan gambaran gimana ketika kita menyikapi terhadap waktu itu. Jadi harus adil menghukumi waktu itu, Pak, harus adil. Ya, menyikapi waktu itu harus adil. Ya, harus adil. Kenapa surat terkait waktu itu pendek? Bahkan suratnya paling pendek barangkali di dalam Al-Quran, sehingga itu mudah kita hafal, mudah kita ingat, mudah kita cerna, karena itu adalah merupakan sesuatu yang sunatullah, terus berganti, terus berjalan. Surat Al-Asr itu kan surat yang paling pendek, surat yang ke-103 gitu, cuma 3 ayat ya dalam Al-Quran, paling pendek 3 ayat. Tetapi Imam Syafi'i punya komentar tentang surat ini kan luar biasa. Dia suratnya paling pendek tapi paling jauh, paling panjang, paling dalam, kata Imam Syafi'i maknanya. Bahkan dia mengatakan seandainya yang 113 surat tidak turun, kata Imam Syafi'i, saking dalam, seandainya yang 113 surat itu tidak turun, yang turun hanya 1 surat ini saja, kata Imam Syafi'i apa? Maka surat ini sudah bisa dijadikan pedoman, acuan, guide dalam kehidupan manusia. Jadi bayangkan, seandainya yang 113 surat tidak turun, dan yang turun hanya 1 surat, yaitu surat Al-Asr saja, kata Imam Syafi'i, surat itu sudah cukup untuk menjadi pedoman,
untuk menjadi panduan bagi kehidupan umat manusia. Bayangkan saking dahsyat, ya. Nah, adanya pembagian waktu menurut Rasulullah yang di dalam hadis Al-Hakim tadi, kemudian kita kaitkan dengan surat Al-Asr ini menunjukkan betapa penting waktu itu. Makanya kita juga harus bisa memanage waktu, Pak. Ya, Yusuf Qaradawi membagi waktu kita kepada 4. Ya, kalau Syekh Utsaimin membaginya kepada 3. Tapi kalau 3 terlalu sedikit, kalau 4. Ya, jadi artinya kalau 3 terlalu apa namanya ya, kurang ini. Yusuf Qaradawi membagi di dalam bukunya beliau tentang Al-Waqtu Huwal Hayat. Ya, ada buku Yusuf Qaradawi namanya Al-Waqtu Huwal Hayat. Waktu adalah kehidupan. Apa 4 itu? 4 itu kan kalau 24 jam dibagi 4 berarti berapa? Sepertiga ya. Sepertiga atau seperempat? Seperempat. Berarti kalau seperempatnya dari 24 jam berapa? 6 jam. Kata beliau waktu kita itu harusnya dibagi 4. Yang pertama adalah waktu untuk Allah, untuk munajat kepada Allah. Jadi kita itu kepada Allah itu harus punya waktu khusus, Pak. Ya, harus punya waktu khusus, Bu, kita itu. Nggak boleh waktu kepada Allah itu, waktu untuk Allah itu satu waktu sisa, yang kedua waktu sambilan, nggak boleh. Ini kan kadang-kadang untuk Allah itu kan waktunya sisa dan sambilan. Ya, kalau sempat ke masjid lah. Kalau nggak sempat wayah nawe masjid nanti dulu lah saya ke masjidnya. Jadi seolah-olah ya sambil nunggu bola belum mulai sholat dulu lah gitu loh. Ya, sambil nunggu iklan ini sinetron kayaknya sholat dulu gitu. Sambil gitu. Nggak boleh. Harus di manage. Harus dihususkan. Sama kita menghususkan waktu kita kerja. Sama kita menghususkan waktu kita sekolah. Waktu kita belajar. Kita kan sudah men-schedule. Kita schedule. Waktu kita ketemu pejabat, kita schedule, Pak. Kita agendakan. Ya, kita mau ketemu pejabat di schedule waktunya. Diagendakan waktu. Kita mau kerja diagendakan waktunya. Ya, kita mau diagendakan. Untuk Allah pun agendakan. Ya, kalau misalkan tadi dibagi kepada 4 berarti seperempat waktu untuk Allah. Berarti seperempat itu berapa jam? Berapa jam? 6 jam seperempat. Jadi kita itu harus punya waktu untuk Allah 6 jam. Ya, 1 untuk Allah. Tentukan setiap hari kita punya waktu 6 jam untuk Allah. Hitung makanya. Ini udah 6 jam belum? Dari aktivitas kita untuk Allah. Sholat berapa menit sehari misalnya? Ya, dari 5 waktu itu. Baca Quran berapa menit misalnya? Ya, zikir berapa menit misalnya? Untuk Allah 6 jam. Ya, malamnya untuk Allah berapa jam? Paginya berapa jam? Siangnya bagi aja 3 jam malamnya, 3 jam siangnya. Atau 2 jam waktu malam untuk Allah, 4 jam di siang hari untuk Allah. Ya, kan itu, Pak. Yang kedua adalah waktu kita untuk keluarga. Harus punya juga waktu untuk keluarga. Ya, jangan sampai sibuk bekerja ternyata gitu. Keluarga diabaikan. Istri nggak pernah dicolek-colek acan kadang-kadang. Ya, nggak pernah ditoel-toel acan. Sibuk. Di tempat kantor sibuk, datang ke rumah bawa laptop, dibuka lagi, kerja lagi. Istri nggak pernah dibelai gitu. Istri nggak pernah diini, anak juga nggak pernah diini. Akhirnya apa kita? Bisa jadi kita sukses dalam sisi karir, tapi ternyata berantakan dari sisi keluarga. Kan banyak sukses dari sisi karir. Di karirnya, di kantornya dia manajer, di kantornya dia leader, tapi ternyata di rumahnya dia kacau. Kenapa? Karena dia tidak proporsional di dalam membagi apa? Membagi waktunya. Bahkan di dalam hadis, Pak, hadisnya sahih ini. Ya, semua pekerjaan yang tidak ada zikir kepada Allah sia-sia. Semua perbuatan yang tidak ada zikir kepada Allah, kecuali pekerjaan, kecuali perbuatan, kecuali permainan,
dengan istri, dengan anak kita, sekalipun tidak ada zikir kepada Allah, itu tidak ada yang sia-sia. Bayangkan ngajak main istri itu, sekalipun tidak ada zikir kepada Allah, kata Rasulullah, tidak apa? Tidak sia-sia. Ngajak renang anak, tidak ada sia-sia. Jadi ada perbuatan yang tidak sia-sia, sekalipun tidak ada zikir kepada Allah. Satu, ngajak istri main, ngajak anak berenang, ngajak anak berlatih kuda. Itu permainan, sekalipun tidak ada zikirnya, tidak apa? Tidak sia-sia. Makanya bapak kalau misalkan ngajak main istri dari jam 7 pagi sampai pulang jam 7 malam, enggak sia-sia insya Allah. Enggak sia-sia, itu disebutnya ibadah, itu zikir itu. Ini mah kadang-kadang dibawa istri langsung pingin pulang melulu kadang-kadang. Pas dengan teman reuni kadang-kadang lama banget nggak mau pulang-pulang kadang-kadang. Jadi artinya di situ luar biasa. Ya, apresiasi Islam terhadap keluarga itu dasar. Ya, jadi sampai begitu semua permainan itu sia-sia kalau tidak ada zikir, kecuali 3, ngajak main istri, ngajak berenang anak, dan juga ngajak berlatih kuda. Tidak ada yang sia-sia, kata Rasulullah seperti itu. Ya, jadi begitu untuk keluarga. Berarti untuk keluarga berapa jam? 6 jam juga kalau dibagi 4. Nah, yang ketiga untuk apa? Yang ketiga untuk mencari nafkah. Untuk mencari nafkah, ya, mencari kehidupan, karena kita juga butuh kehidupan. Berarti untuk mencari nafkah itu, untuk mencari kehidupan berapa jam? Berapa jam? 6 jam. Tapi jam kantor biasanya berapa jam, Pak? 8 jam. Perjalanannya berapa jam kira-kira? 4 jam. 8 tambah 4 berapa? Udah setengahnya tuh kita bagian gitu lagi. Udah gitu pulang ke rumah kerja lagi nggak Pak biasanya? Ada kerjaan juga belum beres gitu. Kerjaan juga belum 6 jam. Makanya kerja itu dalam agama kita itu Pak 6 jam harusnya Pak. Ya, jadi kalau kerja dalam Islam itu Pak bukan dilihat tentang waktunya Pak, tapi tentang kualitasnya sebetulnya. Saya baca tentang para sahabat. Bisnisnya para sahabat. Ya, para sahabat itu kan dulu kan dagang Pak ya. Perniagaannya kan dagangnya para sahabat itu. Itu ternyata memang rata-rata kalau dihitung-hitung mereka itu 6 jam. Bahkan ada yang kurang dari 6 jam. Kayak Abu Bakar gitu, kayak Utsman. Jadi mereka itu kan jualan atau mereka dagang ke pasar itu kan setelah apa? Setelah sholat subuh lah. Setelah sholat subuh maka kan suruk mereka itu, ya, suruk lah. Jadi setelah subuhnya mereka tidak pulang sampai suruk, sampai siang. Berangkatlah mereka. Paling berangkat mungkin jam 8-an kalau sekarang ada jam gitu ya. Itu mereka itu berangkat itu jam 8. Misalkan atau jam 7, 1, 2, 3. Itu mereka sebelum asar itu. Paling sampai zuhur sebelum asar itu sudah pulang. Sudah pulang ke keluarganya, kemudian sholat asar di masjid Rasulullah. Dari asar banyak yang tidak pulang lagi sampai isya. Banyak mereka itu, nanti di asar itu mereka masuk masjid, sudah tidak pulang lagi sampai isya. Rata-rata banyak seperti itu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, ya 6 sampai jam. Sebelum asar itu misalkan jam 2-an mereka udah selesai. Dan mereka setelah itu mungkin ke keluarganya dan sebagainya, kemudian mereka sholat asar. Asar di majelis Rasulullah sampai maghrib, sampai isya. Nah, dalam hadis itu, kalau dalam hadis rata-rata mereka maghrib kemudian sampai isya tidak pernah pulang lagi. Itulah ada hadis tentang masalah apakah tidur itu membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu. Itu karena sahabat itu dulu kalau sudah maghrib ya tidak pernah pulang lagi ke rumah karena mereka menunggu waktu isya. Nah, dalam kondisi menunggu waktu isya itu, dalam hadis Rasul itu dikatakan mereka sampai akhirnya ada yang terkantuk-kantuk. Artinya apa namanya, badannya itu kepalanya itu sampai nempel ke dada mereka. Nah, dalam kondisi seperti itu ya muncullah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwa tidur itu membatalkan wudhu. Ya, kemudian tapi kan para ulama bukan membahas tentang tidurnya tapi sifat tidurnya. Ya, tidur pasti membatalkan wudhu. Tapi yang perbedaan di karangan para ulama itu apanya? Sifat tidurnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan apa? Kata Imam Syafi'i, tidur itu
membatalkan wudhu kecuali tidur yang mutamakin. Mutamakin itu artinya antara tempat duduknya dengan ininya itu nempel begini. Artinya tidurnya dalam kondisi duduk tidak tidur membatalkan wudhu kecuali tidur yang mutamakin, yang duduk begini. Kata Imam Syafi'i kan begitu. Jadi selama dia duduk begini, kalaupun dia tidur, kata Imam Syafi'i tidak membatalkan wudhu. Ya, kalau misalkan semuanya pakai Imam Syafi'i, makanya pas khutbah Jumat nggak pernah ada yang berwudhu lagi, padahal rata-rata tidur semuanya itu. Itu kakek mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik itu tidur yang membatalkan wudhu itu kalau sakilah, kalau tidurnya berat. Dia duduk tidak duduk, yang penting dia berat. Tidak tahu apa yang terjadi di mukanya, apa yang terjadi sekelilingnya. Nggak ngedenger khotib ngomong apa, nggak ngedenger sama sekali, hening gitu. Ya, hening pokoknya, nggak kedengaran apa-apa. Ada bom meledak juga kayaknya dianteng aja gitu. Nah, ini sakilah, udah berat. Tapi selamat tidurnya tidur apa namanya? Merem kotok lah kalau kayak kita mah ya. Masih ngedengar remeng-remeng ada orang gini-ginian gitu, apa gitu, ngelihat lagi gitu lah ya, apalagi di gini-gininya pakai uang 100 ribuan, langsung kita melek gitu loh ya. Nah ini kayaknya tidak membatalkan wudhu kata Imam Maliki ya. Beda lagi dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah itu selama tidurnya dalam posisi gerakan sholat tidak batal wudhu. Saking ngantuknya dia lagi takbir misalkan tidur, Allah Akbar, tapi dia dalam posisi seperti orang sholat, kata Abu Hanifah tidak batal. Yang repot pas ketika sujud tidur gitu ya, jamaah udah bubar dia baru bangun gitu. Tetap kalau Abu Hanifah mengatakan selama posisinya gerakan sholat tidak batal. Jadi para ulama itu sepakat di dalam tidurnya, tapi yang berbeda di dalam sifat apanya? Tidurnya. Sampai begitu mereka. Jadi saya lihat mereka itu dalam saya baca itu ya rata-rata 6 jam memang mereka. Berdagang itu 6 jam, tapi kan keuntungannya dahsyat. Abdurrahman bin Auf keuntungannya dahsyat. Abu Bakar keuntungannya dahsyat. Walaupun mereka 6 jam bekerja, tapi ternyata kan hasilnya luar biasa. Jadi di sini adalah hasil. Ya, jadi kinerjanya bukan masalah waktu kerjanya itu, tapi kinerja. Makanya kalau direktur biasanya kan, ya direktur, komisaris atau apa itu biasanya kan datang ke kantor paling belakangan gitu lah. Kerjanya cuma sebentar, tapi dia punya banyak ide, dia punya banyak pandangannya, dia punya banyak ininya, gagasannya, sehingga dia bekerja betul-betul dengan gagasan, dengan ide, sehingga tidak butuh apa, tidak butuh waktu, tapi bagaimana dia idenya, bagaimana dia gagasan, profesional, proporsional dan lain sebagainya. Nah ini untuk mencari nafkah juga memang harus diruangkan waktu. Ya, yang ketiga, yang keempat adalah manajemen waktu dalam Islam itu adalah untuk apa? Untuk diri kita. Waktu kita untuk istirahat, waktu kita, bahasa kitanya anak sekarangnya me time gitu. Ya, me time. Makanya ibu-ibu kalau misalkan suami lagi me time jangan diganggu, biarin aja dia gitu. Nanti waktunya dengan ibu juga ada gitu kan. Ini mau kadang-kadang main sama teman melulu, jangan, biarin itu me time-nya. Dia butuh waktu buat dirinya. Ya, dia butuh relax, dia butuh refreshing, menyalurkan ini. Sekali lagi nggak apa-apa. Dia biarin dia sepedahan, nggak apa-apa. Ya, ganti sepeda baru, ganti handphone baru nggak apa-apa. Yang penting jangan istri baru aja gitu kan gitu. Makanya saya punya teman, dia punya handphone 2, 3. Kamu nggak pernah dilarang sama istri kan? Nggak pernah dilarang. Handphonenya 2, 3, kadang-kadang ganti. Enggak. Kenapa? Istri saya bilang nggak apa-apa, yang ganti handphone baru, yang ganti sepeda baru, mobil baru, asal jangan mama aja yang diganti gitu. Enak juga kayak begitu ya. Jadi dia biarin aja sama istrinya mau ganti yang lain mah. Jadi ini perlu apa namanya? Perlu manajemen. Nah, sehingga pembagian waktu itu menunjukkan tentang bagaimana dahsyatnya waktu. Nah, kalau kita baca surat Al-Asr ya, yang sudah kita hafal, atau surat yang lain misalkan dalam Quran, itu Pak, ketika bicara waktu
Allah selalu dahului kalimat-kalimat itu dengan sumpah, Pak. Wadduha, waktu duha, itu diawali dengan wawunya waw qasam, waw sumpah. Ya, wal fajar, waktu fajar, itu diawali dengan sumpah. Ya, diawali dengan sumpah juga. Terus apa lagi misalnya? Wal laili, waktu malam, diawali juga dengan sumpah. Jadi wadduha, wal fajar, wal laili idza yaghsha, wal asr, diawali dengan sumpah. Nah, sumpah ini di dalam Quran, sedikit sebutkan ininya lah ya. Ini ada bahasa Arab namanya ya, ilmu balaghah namanya. Apa kita belajar balaghah? Balaghah itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang kepasihan, kedahsyatan sisi bahasa. Ini ada dalam ilmu balaghah itu ada kalimat begini, Pak. Biqasamin qad inna lamil ibtida, ya, biqasamin qad inna lamil ibtida wa nuni taukidi wasmin ukida. Ini baitnya begini, bait ke-47 kalau nggak salah dalam ilmu balaghah. Biqasamin, dengan qasam, dengan sumpah. Qad dengan qad, inna dengan huruf inna, lamil ibtida dan lam ibtida, wa nun nayit taukid dan nun taukid, wa nun nayit taukid ya, taukid dan nun taukid, wasmin ukida, dan dengan jumlah ismin ukida. Sebuah kalimat itu disebut kalimat yang kokoh, yang kuat, ya, itu ketika dengan ini. Jadi kalimat itu ya dalam bahasa Arab, kuatnya suatu kalimat, kokohnya suatu kalimat itu paling tidak kalau kita garis besar dari ini kan 3. Ada 3 yang menguatkan kalimat dalam bahasa Arab. Satu adalah sumpah, yang kedua adalah dengan huruf, yang ketiga adalah dengan jumlah ismiyah. Nggak apa-apa sedikit-sedikit kita belajar juga gitu ya. Jadi sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu kalimat yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa diganggu gugat. Itu ketika ada 3 ciri. Satu diawali dengan apa? Sumpah. Yang kedua huruf. Di sini kan ada apa? Ada qad, ada inna. Ada qad qomatis shalah, qad aflahal. Ada inna dina indallahil Islam. Ada lam ibtida. Ya, atau lam, maksudnya itu ada lam lil ibtida, ya, seperti halnya la in syakartum, la azidan, ini la-nya nih, ini namanya lam lil ibtida, ya. Yang ketiga, yang keempat dengan nun taukid namanya, la azidanna, ini nun taukid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ya inna adabi, itu namanya nun taukid. Nah, yang ketiga dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu biasanya terdiri dari mubtada, khobar. Itu jumlah ismiyah. Ya. Itu namanya mubtada khobar. Contoh misalkan begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Sebetulnya tidak pakai akbar pun sebetulnya Allah itu besar. Allahu Akbar, ari Allah akbar eta anu agung, itu jumlah ismiyah. Bismillah, atau bahkan bisa jadi nanti sifat mausuf, ya, itu jumlah ismiyah. Jadi artinya kalimat itu kuat, kokoh, ya, dalam bahasa Arab ketika ada 3 ciri ini. 1 diawali dengan sumpah, 2 dengan huruf, 3 susunan kalimatnya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimatnya terdiri dari kalimat isim. Allah kan isim, akbar kan isim. Jadi Allahu Akbar itu adalah penegasan, penguat.
Sama sifat mausuf, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau disebutkan nama Allah sudah pasti dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim. Jadi kenapa Allah kadang-kadang suka disandingkan dengan sifat-sifat itu? Penegasan saja, penguatan saja. Makanya zikir itu, kalau kita zikirnya, kan ada orang yang kalau tidak paham kadang-kadang ngapain zikir Allah Allah Allah, nggak ada manfaatnya. Kalau zikir cuma apa katanya? Cuma Allah 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 Allah, nggak ada katanya. Kalau mau zikir ya Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Rojak. Kalau bikin ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, nggak ada manfaatnya. Ini nggak paham. Saya tanya, nama Tuhan kita siapa? Allah. Kalau Ar-Rahman itu apanya? Sifat. Ar-Rahman itu nama lainnya, Asmaul Husna. Kalau dia Allah pasti Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rojak dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita bisa ya Rahman ya Rahman ya Rahman, tidak masuk di dalamnya ya Rohim, tidak masuk di dalamnya ya Goni, tidak masuk di dalamnya ya Rojak, tidak masuk di dalamnya ya Basit, tidak masuk di dalamnya ya Qabid. Tapi kalau sudah Allah 99 masuk di dalamnya. Tapi kalau kita sebutkan satuan dari Asmaul Husna, yang lainnya tidak apa? Tidak masuk. Karena